Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Bidan Emilia. Saya seorang dosen kebidanan yang mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saya juga sebagai hipnoterapis dan Certified Infant Massage Instructor atau CIMI. Teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua mengenai langkah awal entrepreneurship bagi tenaga kesehatan. Materi ini kemarin sudah saya seminarkan dalam webinar Stikes Mitra Ria Husada, yaitu webinar kewirausahaan. Dan untuk kali ini saya akan memberikan secara detail, secara lebih khusus ya, melalui YouTube saya ya. Oke teman-teman, sebagai seorang apapun dia profesinya, ya apapun dia kuliahnya, tentunya dia akan bertanya pada dirinya dia sendiri ataupun dia ditanya oleh orang lain. Apakah Anda ingin menjadi seorang tenaga kesehatan yang sukses? Nah, itu pertanyaan yang seringkali dia ajukan kepada dirinya sendiri. Apakah setelah lulus nanti saya akan sukses? Apakah Anda ingin menjadi pemimpin pelayanan kesehatan yang sukses? Nah, ini pun akan dia tanyakan pula kepada dirinya sendiri. Dan apakah Anda ingin memiliki usaha sendiri? Nah, ini ditanyakan apabila diri kita itu saat ini masih bekerja pada usaha orang lain atau perusahaan tempat kita bekerja saat ini. Nah teman-teman, wirausaha atau entrepreneur itu mengenai teori ataupun prakteknya mungkin sudah pernah kita dengar dan kita pelajari pada saat kita kuliah ya. Nah, boleh sedikit nanti akan saya sharing ya, saya ceritakan kembali sebenarnya entrepreneur itu apa ya. Entrepreneur, kalau diri kita itu disebut atau dikatakan sebagai seorang entrepreneur apabila kita mampu melihat ya atau menilai kesempatan yang ada di sekitaran kita di luar sana, peluang atau ide-ide yang bisa kita manfaatkan menjadi suatu bisnis yang bisa kita gunakan ya untuk mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, untuk entrepreneur sendiri, mungkin untuk sebagian orang dia belum sanggup atau belum mampu mengambil keputusan untuk siap full 100% menjadi entrepreneur. Karena apa? Karena orang yang dikatakan entrepreneur adalah orang yang tidak memiliki kepastian penghasilan. Nah, kenapa dia tidak sanggup? Karena selama ini dia masih berada di dalam zona nyaman sebagai karyawan mungkin. Ya, karena karyawan setiap bulannya dia memiliki penghasilan yang pasti dia terima. Sedangkan entrepreneur tergantung dari bentuk usaha atau usaha seberapa besar usaha yang dia lakukan sehingga dia menghasilkan penghasilan untuk dirinya sendiri. Nah, itu sedikit perbedaan antara karyawan dengan entrepreneur. Nah, untuk entrepreneurship sendiri atau kewirausahaan ya, itu adalah pengembangan sebenarnya dari kata entrepreneur. Nah, kalau entrepreneurship itu bentuk usahanya, bentuk semangatnya, sikapnya atau perilaku atau kemampuan yang dimiliki oleh orang itu dalam hal menangani usaha dan kegiatannya. Dalam hal apa? Dalam upaya apa dia? Dalam upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru. Sehingga apa yang dia cari itu bisa menghasilkan suatu produk atau teknologi baru yang dia lakukan dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin. Supaya nanti bisa menghasilkan suatu bentuk pelayanan yang lebih baik, produk yang lebih unggul, dan keuntungan yang lebih besar. Itu entrepreneurship. Jadi pengembangan ya, pengembangan dari entrepreneurnya atau jiwa entrepreneurnya itu sendiri, itu namanya entrepreneurship. Nah teman-teman, kalau entrepreneurship itu kalau ditanya ya, apakah entrepreneurship itu sebenarnya bakat pada diri seseorang atau bukan ya, entrepreneurship itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang bukan hanya sekedar bakat tetapi bisa dipelajari, bisa dicari. Nah, ada 3 langkah utama untuk menjadi entrepreneur. Yang pertama adalah inspirasi.
yang kedua edukasi, dan yang ketiga adalah inkubasi. Untuk inspirasi ya, inspirasi ini bisa kita temukan, kita bisa dapatkan ketika kita berada lingkungan yang mendukung. Lingkungan seperti apa? Lingkungan yang ada di antaranya adalah orang-orang yang memang sudah menjadi entrepreneur dalam lingkungan tersebut. Karena dengan lingkungan tersebut kita bisa bergabung dengan komunitas entrepreneur. Kita bisa mempelajari dari mereka tentang sikap mereka, integritas dan ketekunan yang mereka lakukan sehingga mereka berhasil dalam melakukan usahanya. Nah, inspirasi ini bisa kita temukan ketika kita berada di lingkungan yang memang mendukung menjadi seorang entrepreneur. Nah, yang kedua adalah edukasi. Edukasi ini adalah suatu bentuk pendidikan ya yang kita bisa dapatkan baik dengan mengikuti pelatihan atau mungkin edukasi yang kita diberikan secara non formal, itu untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita, untuk meningkatkan kemampuan kita dalam hal teori tentang kewirausahaan maupun prakteknya. Nah, edukasi ini bagi siapapun itu harus dilakukan agar usaha yang memang dia rencanakan atau memang sudah dijalankan itu bisa berkembang dengan baik. Ya, tidak boleh putus, tidak boleh lepas yang namanya pendidikan untuk mendapatkan ilmu kewirausahaan itu harus berjalan terus. Yang ketiga adalah inkubasi. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah banyak melihat ya startup atau perusahaan-perusahaan baru yang dalam menjalankan usahanya itu dalam usianya itu kurang dari 5 tahun dan akhirnya tutup, atau mungkin dia tidak bisa mengembangkan usahanya. Nah, inkubasi ini penting dilakukan oleh setiap orang ya, setiap pengusaha atau wirausaha yang ingin mengembangkan usahanya. Ya, dikhawatirkan apa? Tadi takutnya tutup, tidak bisa berkembang. Nah, perlunya inkubasi agar kita bisa mendapatkan bimbingan dari para senior ya tentang usaha yang kita jalankan. Nah, senior ini artinya orang yang telah berhasil menjalankan usahanya lebih dulu dan sukses dalam usahanya itu. Senior ini kita bisa jadikan mentor dalam menjalankan usaha kita. Nah, oleh karena itu penting sekali inkubasi dalam mengikuti inkubasi atau pembinaan supaya mindset kita itu lebih diarahkan kepada upaya untuk pembentukan atau mengembangkan usaha ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, ada 3 hal yang penting kita lakukan. Nah teman-teman, selain itu kita sebenarnya dalam menjalankan usaha kita fokus ya, fokus dalam untuk mewujudkan apa yang kita inginkan atau impian yang ingin kita capai. Jadi sebenarnya ketika kita down dalam melakukan usaha, pikirkan lagi atau diingat kembali impian kita itu apa, tujuan kita itu apa, kita bekerja selama ini sebenarnya untuk apa. Kalau kita mengingat atau mereview kembali, melihat kembali ke belakang ya apa yang ingin kita capai dalam hidup ini, kita pasti akan fokus dalam melakukan pekerjaan kita. Nah, untuk wirausaha pastinya dia akan berusaha untuk mencapai impian yang dia inginkan. Nah, kesuksesan dalam melakukan usaha itu adalah milik setiap orang yang fokus pada impiannya. Dia berani menjalankan proses dan selalu bangkit dari setiap kegagalan. Ya, namanya usaha itu memang ada naik turunnya, jatuh bangunnya itu memang ada. Tapi ketika dia fokus kembali kepada impiannya dan prosesnya dia jalani, maka insya Allah kesuksesan itu akan segera dia peroleh. Nah teman-teman, untuk menjadi seorang entrepreneur itu yang baik dan sukses itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah dia harus memiliki pendidikan dan kreatif. Pendidikan apa? Apakah saya harus kuliah menjadi entrepreneur? Oh tentu tidak. Pendidikan yang di sini adalah pendidikan baik formal maupun informal. Artinya paling tidak setiap orang itu sudah mengenyam pendidikan selama 12 tahun ya tentunya ya kan. Nah, pendidikan yang dibutuhkan lainnya adalah pendidikan informal yang tadi seperti saya sudah jelaskan tentang edukasi, yaitu pendidikan tentang wirausaha ya. Terus dia itu harus memiliki semangat tinggi, berani bertanggung jawab, harus terampil, harus berpikir positif, ulet, dan harus berpikir secara sistematis dan logis. Dan yang paling penting yaitu adalah berwatak baik.
ya, sehingga menimbulkan integritas yang baik buat dirinya dia. Nah, syarat berikutnya adalah mampu mengorganisasi sendiri, mampu bergaul. Jadi orang entrepreneur itu harus luwes, ya, harus luwes. Dia harus berpikir mengutamakan keberhasilan. Dia harus mampu menjalani prosesnya dengan baik dan tidak boleh boros, artinya tidak konsumtif. Nah, jadi seperti inilah ya syarat yang harus dipenuhi supaya seorang entrepreneur itu bisa sukses dalam menjalankan usahanya. Sebenarnya entrepreneurship ini bukan hanya dimiliki oleh seorang yang mau membuka usaha atau orang yang menjalankan usaha. Siapapun atau apapun dia profesinya, dia bisa memiliki jiwa entrepreneurship ini, ya. Artinya ketika dia misalnya masih bekerja di perusahaan tempat dia bekerja, jiwa entrepreneur atau semangat entrepreneur, mindset entrepreneur, ketika dia sudah memiliki, dia bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya sebenarnya itu ada hal yang memang harus kita pahami betul ya ketika kita mau memulai, atau langkah awal kita untuk melakukan usaha adalah pertama, niatkan dulu secara penuh ya tentang apa tujuan yang ingin kita capai. Yakinlah bahwa kita itu mampu bisa melakukan usaha itu dengan baik. Yang kedua adalah ubah pikiran kita, teman-teman ya. Ukuran pikiran kita atau mindset kita harus dirubah ya. Meskipun saat ini kita berada di kuadran kiri, kita masih sebagai seorang karyawan atau sebagai pemilik usaha yang melakukannya secara aktif, ya boleh kita rubah mindset kita menjadi seorang pengusaha yang berada di kuadran kanan, ya, yaitu business owner atau sebagai investor. Boleh kita merubah mindset kita seperti itu. Terus yang ketiga, kita harus merubah lingkungan, ya, agar kita mau berkembang, berubah, ya. Kalau kita ingin mau merubah sesuatu apa yang kita hasilkan itu menjadi lebih baik, kita harus berada di lingkungan yang lebih baik juga. Ya, itu akan menular ya, sikap positif itu akan menular kepada diri kita. Yang keempat, mengubah tindakan yang menjadi nyata dan sukses. Kalau kita belajar, jangan cuma sekedar tahu ya akan apa yang kita pelajari, tapi lakukan ya, action tentang apa yang sudah kita terima, baik ilmu teori maupun praktek, kita lakukan itu. Nah, insya Allah 4 hal ini akan lebih cepat kita untuk melakukan atau memulai usaha yang memang kita impikan, kita rencanakan, dan usaha itu insya Allah akan berjalan dengan lancar dan baik. Oke teman-teman, demikian yang saya sampaikan untuk pertemuan di awal mungkin ya, perkenalan kita saat ini. Next saya akan sharing beberapa teori ya tentang hal-hal lainnya berkaitan dengan wirausaha dan kebidanan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.